Innal nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, terutama di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hidayatul taufik. Hidayah itu ada dua, hidayatul bayan wal irsyad, adanya petunjuk Al-Quran, Ustadz datang, para kiai menjelaskan, itu hidayatul bayan. Namun yang kedua adalah, yang lebih penting ada hidayatul taufik. Ya, kalau hidayatul bayan itu kita dapatkan dari banyak orang. Kalau hidayatul taufik kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita bisa mendatangi majelis ilmu yang luar biasa, ya. Jadi majelis ilmu itu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menuntut ilmu dengan orang sedang beribadah sunnah, itu keutamanya lebih tinggi orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu seperti fahuwa fisabilillah, ya. Seperti dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada pembahasan kitab tauhid sampai kepada tema tauhid asma wa sifat, ya. Tauhid asma wa sifat. Pengertian tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW, ya, menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa empat hal. Yang pertama takwil, ya. Takwil itu menafsirkan, ta'til meniadakan atau menafikan, takyif bertanya bagaimana kaifiyahnya, dan tamtsil adalah menyerupakan dengan makhluk. Nah, ini tidak boleh, ya. Di dalam beriman dan menetapkan nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya tunduk dan patuh sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, tanpa mentakwilkan, ya, tanpa mentaktilkan. Taktil itu meniadakan, jadi tanpa menafikan maksudnya, dan tanpa bertanya bagaimana kaifiahnya, serta tidak menyerupakan, ya, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard. Fatir fa'il, ya, isim fa'il. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan di antara kalian itu berpasang-pasangan, ya. Jadi bagi yang anak-anak muda, ya, kalian itu diciptakan berpasang-pasangan, sudah ada jodohnya. Jadi nggak biarpun nggak pacaran akan ketemu jodohnya. Jadi kan sekarang ini kalau di luar sana
Namanya bergaul itu, na'udzubillah ya, kalau tidak dibimbing dengan ilmu agama. Jadi kadang anak-anak laki remaja itu cari teman tuh perempuan. Nongkrong di kafe ya, ngobrol-ngobrol. Lebih asik ngobrol dengan anak perempuan ya. Kalau ngobrol sama laki-laki, teman laki itu malas gitu ya. Ini sebenarnya adalah talbisul iblis, jerat setan. Karena apa? Setan itu ingin agar manusia tergelincir. Sekali lagi, wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan kalian itu berpasangan. Jadi pasti akan jodohnya. Orang soleh dapat orang solehah ya. Orang baik dapat, orang laki baik dapat wanita baik ya. Tanpa pacaran pun. Nanti kalau udah pengen nikah ya, sudah pengen ya, pengen berumah tangga, maka minta kepada Allah ya, minta kepada Allah agar dipertemukan jodohnya, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah jalannya itu nanti diperkenalkan ustadznya, diperkenalkan orang tuanya, atau diperkenalkan temannya ya. Kenapa hal ini penting saya sampaikan pada anak muda? Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina ya. Jadi zina itu bermula dari pintu-pintu zina, seperti memandang ya, memandang wanita yang bukan mahram dengan syahwat, itu pintu zina. Termasuk bergaul bebas dengan wanita yang bukan mahram, itu adalah pintu zina ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa minal an'ami azwaja, begitu pula Allah telah menjadikan binatang itu berpasangan, sehingga apa? Yadra'ukum fihi, berkembang biak. Tadinya hanya Adam dan Hawa. Allah menciptakan Adam dari tanah langsung, lalu kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Lalu kemudian dijadikannya keduanya berpasangan dan berkembang biak sampai sekarang mungkin 7 miliar lebih. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, di dalam mengimani dan menetapkan nama serta sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berpatokan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, sehingga para ulama tegas tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah itu khalik, Allah itu bukan benda, bukan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan ya Allah as-sami', maha mendengar ya. Selirih apapun ucapan manusia akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada 2 atau 3 orang berbincang-bincang yang di situ sangat dirahasiakan ya, tertutup oleh benteng yang kokoh, melainkan ada pihak yang ketiga atau keempat. Bila ada 3 orang berbicara, maka keempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada keempat orang berbincang-bincang, maka Allah adalah kelima, dalam arti Allah yang maha mendengar. Wal basir, dan Allah maha melihat. Biarpun di malam gelap gulita ya, dan berada di dalam lubang yang sangat dalam, bagi Allah tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang tersembunyi ya. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Ini sebagai dasar bahwa kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah ya dengan menyerupakan, tidak boleh. Hadirin rahimakumullah. Nah, sebagaimana ya dalam hal ini dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan juga wa ghairu minas salaf, sebagian orang salaf, indama su'ilu an qouli ta'ala, ketika mereka ditanya tentang firman Allah,
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu Allah yang Maha Pengasih, ya, 'alal arsy di atas arsy istawa. Dia bersemayam. Maka kata istawa di sini, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak takwil, tidak ditafsirkan dengan makna yang lain, dan tidak taktil, tidak menafikan bahwa Allah memang punya perbuatan istawa. Yang ketiga, tidak takyif, tidak bertanya bagaimana istiwanya itu seperti apa. Ya, yang keempat, tamtsil, tidak menyerupakan. Qalu, jadi Imam Malik dan juga sebagian salaf yang lain ketika ditanya tentang hal ini, firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka mereka menjawab seperti Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Jadi kata al-istiwa itu maklum, bisa dimengerti, bisa difahami. Wal kaifu majhul, sedangkan kaifiyahnya, tata cara istiwanya itu tidak dikenal, tidak diketahui, ya, karena itu gaib, ya. Dan Allah bukan benda, bukan makhluk yang bisa diserupakan atau dibayangkan. Allah tidak bisa diserupakan Allah tidak bisa diserupakan dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk, ya. Wal imanu bihi wajib, sedangkan mengimani bahwa adanya perbuatan istiwa adalah wajib, kita imani karena Al-Quran berkata seperti itu, ya. Para sahabat juga mengimani seperti hal itu. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang tata cara, ya, istiwanya, tentang istiwa itu bagaimana, adalah bid'ah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, berikutnya adalah konsekuensi mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk atau merupakan perbuatan kezaliman, ya. Kita ini boleh membicarakan orang kalau kita memang paham orang itu, ya. Kita kan bisa membicarakan orang yang kita memang tahu orang itu, tapi kita tidak bisa membicarakan orang yang tidak tahu tentang orang itu. Begitu pula kita tidak boleh membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pengetahuan darinya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berbicara tentang Allah yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, haula'i qaumuna, mereka itu kaum kami, ittakhadhu min dunihi alihah, yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Laula ya'tuna alaihim bisultan, mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka, ya. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Faman adlamu, maka barang siapa atau maka siapakah yang lebih zalim mimman iftara, daripada orang yang mengadakan alallahi kadziba, kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang sengaja membuat kedustaan, berita dusta tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada dasarnya, maka itu adalah kezaliman yang besar, ya, masuk dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna zalim itu atau syirik itu juga disebut zalim. Az-zulmu, pengertian az-zulmu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim, ya. Jadi kalau peci yang kita pakai ini tempatnya di kepala, kalau ada orang naruh di bawah di kaki, itu namanya zalim, ya. Sandal bukan miliknya, ya, dipakai, itu juga, ya, itu rahimakumullah. Nah,
beribadah itu miliknya Allah. Hak untuk disembah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena adalah Allah itu inna rabbakumullahu alladzi khaliqu kulli syai'. Rabb kalian adalah pencipta seluruh segala sesuatu, ya. Maka sembahlah Dia. Yang berhak disembah dan al-mustahiq, yang paling berhak disembah itu Allah. Selain Allah itu enggak berhak. Karena dalam penyembahan itu ada unsur-unsur meminta, ya, berdoa, meminta, berharap, bersandar, ya, berserah diri. Sementara kalau berdoa, berharap, meminta, bersandar, ya, itu semua diserahkan kepada makhluk. Makhluk itu amat lemah, dhaif, bahkan makhluk itu hilang. Makhluk bisa binasa. Ya, bagaimana mungkin sesuatu yang binasa kok punya hak untuk disembah? Hadirin rahimakumullah. Makanya menyembah selain Allah adalah perbuatan zalim. Manhaj salafus saleh dalam masalah mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di sini saya jelaskan siapa sih yang dimaksud salafus saleh. Salaf itu dari kata salafa, artinya yang lalu. As-saleh artinya orang yang saleh, baik. Orang yang selalu taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya saleh. Jadi ada sebagian orang menganggap soleh itu kadang kurang pas. Anak itu nek nurut sama orang tua soleh. Lihat nurutnya. Kalau anak itu nurut tapi nggak sholat, namanya nggak soleh. Dia soleh kepada orang tuanya tapi nggak soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, soleh itu orang yang sholaha itu baik, ya. Soleh itu orang yang baik. Kalau muslih orang yang melakukan berbuat baik atau orang yang memperbaiki, ya. Nah, kita ini dituntut untuk menjadi soleh dan muslih. Soleh itu baik, muslih itu mampu melakukan perubahan terhadap yang lainnya. Jadi bisa mensolehkan orang lain dalam arti bentuk ikhtiarnya. Kalau hakikatnya kesolehan seorang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad saja tidak bisa mengislamkan pamannya yang bernama Abu Thalib karena hakikat hidayah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita yang sudah dapat hidayah ini harus dirawat, ya. Hidayah kita ini luar biasa, tidak bisa ditukar harta benda, ya. Makanya orang kafir itu, ya, sekiranya harta benda yang ia miliki di dunia itu bisa menebus sedikit siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka akan melakukan, tapi hal itu tidak berguna, ya. Lang tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, anak-anak mereka tidak akan pernah bisa menggantikan siksa sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manhaj atau salafus saleh adalah para sahabat. Ya, salaf kan yang lampau, yang dulu, ya kan. Yang dimaksud adalah sahabat, ya. Sahabat yang beriman, ya. Tabi'in. Jadi kalau sahabat itu bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, sahabatnya Rasul, sedangkan tabi'in adalah generasi sesudahnya yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sehingga mereka menimba ilmunya itu kepada sahabat. Yang ketiga, generasi ketiga adalah tabi'ut tabi'in, ya, generasi yang berjumpa dengan tabi'in namun tidak berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW, yang hidup pada kurun waktu yang diutamakan. Nah, mereka itu kenapa? Apa referensinya? Apa marjaknya? Sehingga mereka lah yang disebut salaf dan orang generasi yang diutamakan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Salafus saleh itu adalah Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah
generasiku. Maksudnya sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, sahabat tabi'in berarti. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah tabi'in. Jadi tabi itu orang yang ikut. Tabi itu berarti tabi'in itu orang yang ikut sahabat. Kalau tabi'in orang yang ikut tabi'in. Inilah kemudian yang digaransi oleh Rasulullah SAW, generasi terbaik ya. Pemahaman Islamnya masih orisinil, murni ya, masih dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Manhaj salaf mereka itu dalam asma wa sifat adalah mengimani, mempercayai dan menetapkannya sifat-sifat asma-asma Allah SWT yang baik itu sebagaimana ia datang tanpa tahrif, mengubah. Jadi tidak pernah mereka melakukan pengubahan dan tidak menafikan satupun di antara asma Allah, serta tidak takyib, menanyakan bagaimananya, dan tidak tamtsil, tidak menyerupakan dengan makhluk. Dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Imam Ahmad berkata, Allah tidak disifati dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang dia sifatkan untuk dirinya. Jadi di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah itu memiliki 99 nama, Asmaul Husna ya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ia sebagaimana disampaikan dalam nas, dalam Al-Quran, kita menetapkannya dan membicarakannya tanpa bertanya bagaimana gitu. Ini Sufyan Ats-Tsauri ya. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata hendaknya Allah itu disifati dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya, dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqunal awwalun, yaitu generasi pertama, serta tidak melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ngarang-ngarang ya, tidak ngarang-ngarang. Karena al-asma itu berasal dari kata ismun, artinya nama. Kalau asma itu jamak, nama-nama. Al-husna itu artinya yang indah, yang baik ya. Jadi tentunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan hal itu ya. Imam Sufyan bin Uyainah beliau berkata, kullu syai'in, setiap ya, semua wasafallahu bihi nafsa, yang Allah sifatkan terhadap dirinya fil Quran, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tahu nama Allah itu ya taunya dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah ya. Dalam Al-Quran selain Allah, nama Allah punya Ar-Rahman, di dalam surat Al-Fatihah itu dijelaskan kan ya. Allah, Rabb kita adalah Allah. Nama lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Banyak ya, Al-Malik, Al-Quddus ya, dan seterusnya. Dulu pernah di SD itu ada kebiasaan membaca Asmaul Husna, bahkan pernah dilombakan. Sebenarnya ini baik ya, karena apa? Untuk menanamkan akidah kepada anak-anak kita, terutama terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sambil disyairkan, itu tidak terasa bisa hafal. Nah sekarang ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya ya. Subhanallah, itu bagus ya, untuk anak-anak kita ya. Semua yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran, faqira'atuhu, maka membaca ayat-ayat tersebut, tafsiruhu, itulah tafsirnya. La kaifa
wala mislah, tanpa dikaifiyahkan dan diserupakan dengan sifat makhluk. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Tadi sudah kita baca, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia Allah As-Sami, yang maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Baik, hadirin rahimakumullah. Berikutnya kita mengkaji Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Pertama, Al-Asma Al-Husna. Al-Asma berasal dari kata ismun, ismani, asmaun, ya. Ismun itu tunggal, nama, ya. Misalnya orang Arab bertanya, ma, apa ismuka, namamu, bukan pakai man, siapa, ismuka, namamu, gitu kan. Jadi bedanya ma dengan man itu, kalau ma menanyakan benda, ya, kalau man itu menanyakan orang, ya, orang yang berakal, ya. Masmuk, tapi orang biasa man ismuka, gitu, siapa namamu, kan itu. Kalau masmuk itu juga siapa namamu, ya. Masmuka, ismi Abdurrahman, gitu, ya. Ismi siapa? Riu, mana Riu? Muri dewe. Nah, ismun, ismani, ismani itu dua nama, asma, nama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi al-asmaul husna, walillahi, dan milik Allah, dan hanya milik Allah lah al-asmaul husna, nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang indah. Fada'uhu, maka berdoalah kepadanya, biha, dengannya, dengan asmaul husna. Maka di sini kita dapati fada'uhu, maka berdoalah, perintah. Kita ini diperintah Allah untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan bertawasul, ya, dengan perantara menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kaya, ya Ghani aghanini bihalalikan harami. Kalau ingin dicukupkan, ya Allahumma kfini. Kalau ingin rezeki, ya Razak irzikni. Kalau ingin diampuni dosanya, ya Ghafar ighfirli. Kalau ingin diberikan kemurahan, ya Rahman irhamni, kan gitu. Diberikan kasih sayang, ya Rahim irhamni, ya. Nah, kalau ingin diberikan kekuatan, ya Qawiyu, ya Qawiyu, ya Azizu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berdoa menggunakan nama-nama Allah itu lebih Allah sukai daripada berdoa kepada Allah dengan bahasa kita sendiri. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Jadi, tapi kebanyakan orang itu kalau berdoa kepada Allah itu langsung, ya, langsung. Ya Allah rezeki, ya Allah, ya Allah rezeki, ya Allah, langsung. Ya. Coba sebut nama Allah, dan Allah itu suka. Ya. Ada salah satu nama apa? Ada salah satu keterangan, ya, dalam hadis dikatakan ada doa yang di situ mengandung nama Allah yang bila dipakai untuk berdoa itu Allah mengabulkan doanya. Ya Hayyu, wahai Zat yang maha hidup, ya Qayyum, ya, bi rahmatika astaghis, atau pakai mintanya apa, ya. Tapi sebut ya Hayyu, ya Qayyum, ya. Nah, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, wadharu, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang yulhiduna, menyimpang, fi asma'ihi, ya, menyimpang dari kebenaran di dalam menetapkan asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini sayujzauna, orang yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, mereka akan diberikan balasan di akhirat makanu ya'malun, atas perbuatan mereka ya. Ini apa? Hukuman bagi orang yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, maka harus meyakini betul nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya ya. Jangan sampai kemudian mengolok-olok nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang baru kita baca di atas ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat di atas menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan nama-nama atau asma untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang menafikannya, nama-nama Allah tersebut, berarti dia telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan juga berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala ya. Ini banyak sebagian saudara-saudara kita ya yang tidak atau belum paham tentang hal ini ya. Yang dia tahu hanya Allah saja namanya. Pencipta kita ini siapa? Allah. Sementara Allah punya nama-nama yang lain ya, nama-nama indah. Yang kedua, bahwa asma Allah semuanya husna, semuanya baik ya, karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna ya, mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna ya, tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun. Ia bukanlah sekedar nama-nama yang kosong, yang tak bermakna atau tak mengandung arti. Di sini yang kita sampaikan Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ini penyampaian pengantar Asmaul Husna ya, secara global ya. Nanti kalau masuk pada lebih rinci adalah masuk pada pembahasan Asmaul Husna ya, per nama. Itu ada syarahnya, ada penjelasannya. Jadi itu bukan sekedar nama tanpa arti, bukan nama kosong ya. Ya nek nama Supriyadi enggak terlalu berarti ya. Supriyadi, su iku apik, priyahe lelaki. Kalau Pak Hamdan itu ada namanya. Hamdan itu pujian, terpuji ya, bagus. Jadi kalau kita udah tahu, belajar, sudah ngaji itu, kalau kasih nama anak kita itu yang baik. Sebaik-baik nama, khairul asma indallah, sebaik-baik nama yang disukai Allah itu Abdullah, Abdurrahman ya. Di sini ada siapa? Abdurrahman. Ada Abdurrahman Toh, ada Abdurrahman Sayap. Ada Ken siapa? Izul siapa? Hah? Nanti kan kalau bapak-bapak punya cucu ya, kasih nama yang baik ya. Kasih nama Abdul Rauf, Abdul Latif ya. Terus kalau manggil yang lengkap ya. Abdurrahman panggil Abdurrahman ya. Kalau dipanggil depannya ap sik mending, tapi ojo dipanggil belakangnya man. Nah, itu nama Allah dipanggil ya. Man Rahman loh, nama Allah padha karo jambal ya. Sama dengan jambal. Panggil yang lengkap Abdurrahman ya. Kalau nggak lengkap ya ap ngono ya. Abdun ya. Abdun kan artinya hamba ya. Tapi kalau dipanggil yang belakang ya nggak boleh ya. Nah, sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-nama tersebut tadi, dengan nama-namanya.
Jadi kita itu di situ kan ada fi'il amr, kata perintah. Fad'uhu biha. Fa maka ud'uhu, berdoalah kepadanya Allah, maksudnya berdoalah kepada Allah biha dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara, sebagai tawasul, wasilah ya. Maka hal itu sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-namanya. Maka hal itu menunjukkan keagungan dan kecintaan Allah kepada doa yang disertai nama-namanya. Jadi Allah senang. Ya, Allah itu senang. Ya, Allah cinta ketika ada seorang hamba berdoa bertawasul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Gak usah bertawasul kepada nenek moyang kita ya. Tawasulnya dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya adalah bahwa Allah mengancam orang-orang yang menyimpangkan ya terhadap dalam asma Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari kebenaran maksudnya terhadap asma Allah, dan dia Allah akan membalas perbuatan mereka yang buruk itu. Di dalam sebuah ayat surat Al-Furqan ayat 60, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan jika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, Allah maksudnya, qalu, mereka menjawab, wa mar-Rahman, mereka menolak untuk bersujud kepada Allah Ar-Rahman. Mereka malah bertanya, siapa itu Ar-Rahman? Maksudnya di sini adalah maknanya mereka menolak Allah ya, menolak Ar-Rahman. Anasjudu, apakah kami harus bersujud lima ta'muruna, terhadap apa yang kamu perintahkan kepada kami ya. Tadi sujud kepada Allah, wazadahum nufura ya, dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ini orang-orang kafir itu ketika disuruh sujud kepada Allah Ar-Rahman ya, disuruh beribadah kepadanya, mereka menjawab, kami tidak mengenal Ar-Rahman. Nah, ini berarti apa? Mereka menyimpang dari kebenaran terhadap asma Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang buruk bagi mereka di akhirat ya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin, begitu juga atau demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat, qad khalat min qabliha umamun, sungguh telah berlalu sebelum mereka umat-umat, litatlu alaihim, agar supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Qur'an, alladzi auhayna ilaika, yang telah kami wahyukan kepadamu. Tetapi apa? Wahum yakfurun, mereka itu kufur, ingkar ya, birrahman, terhadap Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Kul, katakanlah, huwa, dia Allah, Rabbi, Rabbku, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah illa, kecuali huwa, dia Allah, alaihi, kepadanya lah tawakal tu, aku berserah diri bertawakal, wa ilaihi, dan kepadanya lah matab, aku bertaubat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertaubat ya, tadi surat Ar-Ra'd ayat 30. Nah, maknanya apa ya? Dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, sebagaimana kami telah mengutus rasul sebelummu, kami mengutusmu wahai Rasul di tengah umat. Sungguh telah berlalu sebelumnya umat-umat para Rasul, supaya kamu membacakan kepada umat ini Al-Quran yang diturunkan kepadamu, sedang keadaan kaummu adalah mengingkari keesaan Tuhan yang maha pengasih. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, yang maha pengasih yang tidak kalian jadikan sebagai Tuhan yang esa adalah Tuhanku satu-satunya. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. Kepadanya lah aku bergantung dan percaya, dan kepadanya lah tempat kembali dan inabahku. Ini penjelasannya. Nah, itu pengertian
Asmaul Husna. Yang kedua, kandungan Asmaul Husna. Nama-nama mulia ini bukanlah sekedar nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat. Justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Makanya kita harus penuh penghayatan, Pak, kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Salah satu contoh Ar-Rahman, itu betapa murahnya Allah. Allah itu mengasihi semua makhluk ya. Long penggaweane, mohon maaf, nggak pernah sholat, ya sik dikai rezeki kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah kan murah sekali, ya, murah sekali. Bahkan saking murahnya Allah memberi orang-orang kafir itu banyak sekali. Kekayaan orang kafir itu banyak sekali. Sementara yang Allah berikan pada orang beriman itu terkadang sedikit. Kenapa? Karena orang beriman itu masih diberikan lagi nanti di akhirat. Sedangkan orang yang kafir tadi hanya diberi di dunia. Makanya kita sebagai orang beriman jangan iri dengan orang kafir dalam hal harta ya. Karena orang beriman itu masih diberi lagi nanti di akhirat dan lebih banyak lagi. Setiap nama menunjukkan sifat. Maka nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmah. As-Sami dan Al-Basir menunjukkan sifat Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat. Sudah bisa? Terakhir Pak ya, Syekh Ibnu Taimiyah beliau berkata, setiap nama dari nama-namanya itu menunjukkan kepada zat yang disebutnya dan sifat yang dikandungnya ya, contoh ya, Al-Alim. Kalau kita menyebut Al-Alim, berarti dalam Al-Alim, dalam nama Al-Alim ini, dalam asma Al-Alim ini menunjukkan ya zat dan ilmu ya. Nanti kita akan membahas bahwa Allah itu mempunyai sifat dzatiyah dan fi'liyah ya. Dzatiyah itu yang melekat pada dirinya seperti Al-Alim ya. Allah itu maha mengetahui, maha berilmu ya. Ada juga Al-Qudrah ya. Al-Qudrah itu artinya Allah maha kuasa ya. Allah maha kuasa. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa nama-nama Rabb menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya karena ia diambil dari sifat-sifatnya ya. Jadi ia adalah nama sekaligus sifat dan karena itulah ia menjadi husna ya, ia menjadi husna. Sebab andai kata ia hanyalah lafal-lafal yang tak bermakna, maka apa? Tidak disebut husna, tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan. Jika demikian tentu diperbolehkan meletakkan nama intiqom artinya balas dendam dan ghadab artinya marah pada tempat rahmat dan ihsan atau sebaliknya ya. Jadi tidak boleh Pak sembarangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, nanti ke depannya, jadi kenapa kita belajar asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena ini masuk dalam materi ma'rifatullah. Sebagaimana Syekh Utsaimin katakan, ada 3 hal yang harus diketahui orang beriman, orang Islam. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, dan ma'rifatu nabihi, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita menyembah itu menyembah Allah. Bagaimana kita tidak mengenal Allah bisa menyembah dengan sempurna? Gak mungkin. Terus kemudian kita beribadah kepada Allah itu kedua contohnya itu petunjuknya melalui Rasulullah. Bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul kalau kita tidak mengenal Rasulullah, Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita ini apa yang kita lakukan itu adalah ajaran agama Islam. Bagaimana kita mau melaksanakan Islam secara kafah, secara sempurna sebagaimana perintah Allah kalau kita tidak mengenal agama Islam. Jangan sampai orang di luar Islam lebih paham tentang Islam daripada kita sebagai pemeluk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi mari kita istiqomah ya, belajar mengenal belajar agama ini istiqomah sehingga pelan semakin bertambah wawasan kita
semakin bertambah pengetahuan kita tentang Allah, itu otomatis akan meningkatkan rasa takut kita, rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian di malam hari ini bermanfaat, dan tentunya ada lebih serta kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.